Shalom Sobat Kairos, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini diambil dari Roma 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam kehidupan bersosialisasi antara sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma dan etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, waktu, dan tempat. Karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan di mana pun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disegani keberadaan kita oleh orang lain. Bacaan Alkitab kita hari ini memang tidak berbicara khusus tentang topik kesopanan, tetapi berangkat dari kenyataan bahwa masa yang kita jalani saat ini sudah bukan lagi masa kegelapan, tetapi sudah memasuki hari yang terang. Hal ini tidak menggambarkan hari secara hurufiah, yaitu ketika satu hari sama dengan 24 jam. Tetapi berbicara tentang masa di mana manusia ada di bumi ini, di mana dahulu mereka masih hidup dalam kegelapan, yaitu di masa perjanjian lama. Dan sekarang ketika terang yang sejati itu, Yesus Kristus sudah datang ke dunia. Pertama, hidup dengan sopan berarti kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, seperti umum dilakukan oleh orang-orang duniawi. Di malam hari, perbuatan-perbuatan yang memalukan itu seperti pesta pora hingga mabuk. Sehingga tanpa sadar kata-kata yang kita ucapkan atau tindakan yang kita lakukan justru menjadi yang memalukan. Pesta pora dan kemabukan juga identik dengan kehidupan secara hedonis. Dan ini juga tidak sesuai dengan prinsip hidup yang sopan. Kedua, hidup dengan sopan berarti kita tidak hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Hal ini juga berarti kita tidak menggunakan pakaian atau melakukan tindakan yang memancing hawa nafsu orang lain yang melihat kita. Tentu kita tidak harus berpakaian tertutup dan rapat sehingga terlihat hanya mata atau wajah kita saja. Tetapi pakailah pakaian wajar sehingga tidak memancing hal-hal negatif dari orang lain. Ketiga, hidup dengan sopan berarti kita tidak hidup dalam perselisihan dan iri hati. Artinya adalah perkataan yang kita keluarkan tidak memancing perselisihan. Tindakan yang kita lakukan juga tidak didasari pada sikap iri hati kita dengan orang lain yang mungkin berada di atas kita. Keempat, hidup dengan sopan berarti kita menjadi tubuh kita agar tidak hanya memikirkan keinginan kita. Orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri atau hanya memikirkan kepentingan sendiri tidak akan pernah hidup sopan. Mereka akan melakukan segala macam cara, bahkan mendobrak, melanggar norma-norma kesopanan yang ada untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup dengan mencari kehendak Tuhan dan bukan mengutamakan kehendak atau keinginan kita sendiri. Sobat Kairos, kita yang adalah pengikut Kristus wajib hidup seperti Kristus. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengikuti cara hidup Kristus yang memiliki pikiran dan perasaan Yesus dalam hidup kita.
Bahkan firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita wajib mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan kita agar kita tetap dapat hidup dalam terang, atau dengan kata lain hidup dengan sopan. Hidup sopan sudah harus menjadi gaya hidup dari orang Kristen. Memang harus tetap tegas terhadap hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi kesopanan pun harus tetap kita junjung tinggi. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap selalu jaga kesehatan serta kebersihan dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, rajin cuci tangan, pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.